Ketika kita akan membuat sebuah media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint online, ada baiknya kita menyiapkan bahan-bahan yang akan kita butuhkan dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Bahan-bahan yang kita butuhkan tersebut antara lain adalah materi pembelajaran yang kita siapkan dalam bentuk Microsoft Word, yang nanti akan kita ubah dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Kemudian bahan pembelajaran yang lain adalah aset-aset media, gambar-gambar yang kita butuhkan di dalam pembuatan media pembelajaran tersebut, dan kemudian juga tombol-tombol atau ikon yang akan kita butuhkan dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Aset media atau gambar-gambar yang kita butuhkan tentunya adalah gambar-gambar yang terkait dengan media pembelajaran yang akan kita buat. Termasuk di dalamnya juga ada gambar atau foto diri kita yang akan kita gunakan dalam menampilkan profil dari pembuat multimedia tersebut. Kemudian di sini juga disiapkan tombol-tombol yang akan kita butuhkan atau ikon yang akan kita butuhkan dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Setelah kita menyiapkan semua bahan-bahan yang kita butuhkan, maka kita bisa segera membuat media multimedia pembelajaran yang akan kita siapkan. Media pembelajaran yang akan kita buat nanti kurang lebih tampilannya adalah sebagai berikut. Ini kita jalankan tombol slideshow-nya. Di sini tampilan dari media pembelajaran yang akan kita buat kurang lebih adalah seperti ini. Di sini ada ikon atau tombol tujuan, materi, video, evaluasi, daftar pustaka, dan profil. Kalau kita klik tombol tujuan, maka di situ akan tertulis apa tujuan dari media pembelajaran yang kita buat. Dan untuk kembali ke halaman utama, kita tinggal klik tombol home yang ada di pojok kanan atas. Saat ini kita telah kembali ke halaman utama, dan ketika kita klik tombol materi, maka di situ akan ditampilkan materi yang akan kita sampaikan melalui media pembelajaran yang kita buat. Kemudian ketika kita klik tombol video, di situ juga ada video yang dapat diputar secara online. Karena multimedia pembelajaran kita berbasis PowerPoint online, ketika kita klik, maka videonya akan dijalankan. Kemudian ketika kita klik tombol evaluasi, di sini siswa dapat langsung mengerjakan evaluasi dari pembelajaran yang dia lakukan hari ini dengan mengerjakan soal yang kita hubungkan dengan Microsoft Form. Kemudian di sini juga kita tambahkan daftar pustaka, sebagaimana biasanya ketika kita membuat media, maka kita cantumkan daftar pustaka yang kita peroleh. Kemudian di sini juga ditampilkan profil dari developer atau pembuat dari media tersebut. Media pembelajaran ini sederhana namun cukup interaktif, dan kita harapkan bisa meningkatkan ketertarikan siswa kita dalam mempelajari materi pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah membuat media pembelajaran yang kita tampilkan tadi? Maka mari kita ikuti tutorial berikut ini. Sebelumnya kita tutup dulu contoh media pembelajaran yang kita tampilkan tadi. Nah, hari ini kita akan membuat media pembelajaran berbasis PowerPoint online. Untuk memudahkan Bapak Ibu
dalam membuat media pembelajaran berbasis PowerPoint online telah kami siapkan template dari media pembelajaran berbasis PowerPoint yang dapat di-download dan dapat digunakan untuk pembuatan media tersebut. Selanjutnya, kita akan membuka template media pembelajaran yang akan kita buat. Tampilan awal template ini sama dengan media pembelajaran yang sudah kami contohkan tadi. Akan kita slideshow. Tampilannya sama dengan yang media. Bapak Ibu bisa mengubah judul media dan subjudul medianya sesuai dengan media yang Bapak Ibu buat. Di sini juga ada tombol tujuan yang masih berisikan halaman kosong karena memang ini masih berupa template yang belum terisi. Kemudian tombol materi juga masih kosong. Kemudian di video juga halamannya masih kosong. Kemudian di tombol evaluasi, ini juga masih kosong. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan tautan evaluasi yang akan dilakukan. Kemudian file ini masih berupa file template yang halaman-halamannya masih kosong yang dapat diisi dengan media pembelajaran yang akan kita buat. Dari file template ini, kemudian silakan kita buka file materi dari media pembelajaran yang akan kita buat. Kita buka. Nah, kita akan menyalin atau mengcopy semua isi dari materi pembelajaran ini, termasuk kita akan insert atau masukkan gambarnya di multimedia pembelajaran berbasis PowerPoint online. Nah, kita akan mulai menyalin semua kalimat yang ada dalam media pembelajaran ini ke dalam media pembelajaran PowerPoint online. Caranya sangat mudah. Jadi, dari kalimat yang ada di sini kita blok, kemudian kita klik kanan, kita copy, atau dengan cara cepatnya adalah dengan tombol Ctrl C. Kemudian di sini kita buka di bagian tujuan pembelajaran, kemudian kita klik kanan, kita pilih paste, atau bisa juga kita gunakan Ctrl V. Nah, kita bisa menggeser posisinya, jika dirasa kurang tepat, kita geser posisinya, kemudian bisa juga kita perlebar ukurannya, dan jika fontnya dirasa terlalu kecil, Bapak Ibu dapat memperbesar fontnya seperti biasa dengan di sini ukuran fontnya. Kita sesuaikan. Perlu diingat bahwa rata-rata siswa membuka media ini dengan HP, maka kita sesuaikan fontnya dengan kebutuhan siswa yang akan kita tuju. Nah, berikutnya setelah tujuan pembelajaran, kita akan menyalin materi yang ada di materi yang kita siapkan ke dalam media pembelajaran. Untuk menambahkan materi pembelajaran, kita kembali ke file Microsoft Word kita. Di sini ada materi pembelajaran yang akan kita pindahkan secara bertahap ke bagian-bagian di multimedia pembelajaran kita. Kita blok kalimat yang akan kita pindahkan, kita klik kanan dan kemudian pilih copy atau dengan Ctrl C, kemudian kita paste di media pembelajaran yang kita buat. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan halaman media pembelajaran yang kita buat. Kita kembali bisa memperbesar ukuran font yang kita sesuaikan dengan kebutuhan tujuan penggunaan media pembelajaran kita, yaitu kepada siswa. Setelah kita sesuaikan,
Sementara materi kita masih ada yang lain, tetapi di template hanya ada satu halaman untuk materi, maka kita bisa menggandakan halaman materi ini dengan cara kita klik kanan di bagian materi, kemudian di sini ada new slide, ada duplikat slide, maka kita gandakan dengan duplikat slide. Dengan duplikat ini, kita akan memperoleh format yang sama dengan format atau tampilan dari halaman materi yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita punya dua halaman materi di multimedia pembelajaran kita, namun dengan isi yang sama. Maka kita hapus dulu di halaman yang kedua, dan jika ternyata kita membutuhkan banyak halaman, maka kita juga bisa menggandakan lagi dari halaman materi yang sudah kita hapus ini, isinya kita gandakan lagi, kita duplikat sesuai dengan kebutuhan halaman yang kita akan gunakan. Nah, kita lanjutkan untuk memindahkan dari file Word. Kita lanjutkan dengan bagian berikutnya, yaitu tentang materi berikutnya. Kita copy, kita pindahkan, kita sesuaikan kembali ukurannya agar sesuai dengan ukuran di halaman media pembelajaran yang kita buat dan tidak terlalu kecil ukuran fontnya agar terbaca dengan baik ketika kita bagikan ke siswa. Di ukurannya kita sesuaikan agar bisa terbaca dengan baik media kita. Nah, di bagian materi ini ada gambar yang perlu kita sisipkan di materi pembelajaran kita, di multimedia pembelajaran kita. Maka kita akan mencoba menyisipkan gambar di materi pembelajaran kita. Di sini ada tombol insert, kemudian kita pilih picture, dan kita pilih this device atau perangkat ini. Nantinya kita akan diminta memilih atau menunjukkan di mana kita menyimpan file yang akan kita masukkan ke dalam media pembelajaran kita. Kita cari di mana kita menyimpan media pembelajaran kita, dan kemudian kita pilih gambar yang sesuai, kemudian kita klik tombol insert. Nah, gambar sudah masuk di media pembelajaran kita, namun kita perlu menyesuaikan ukuran gambar. Ingat, untuk menyesuaikan ukuran gambar, kita pilih bagian yang pojok ya, sehingga ukuran gambar yang kita peroleh nantinya akan tetap proporsional. Kalau kita pilih di bagian ini, maka bisa jadi ketika kita memperbesar, ukurannya menjadi tidak proporsional, menjadi lebih panjang atau lebih pendek, yang tidak sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Kita kecilkan supaya bisa tidak menutupi bagian. Kita sesuaikan ukuran di huruf dan ukuran gambar sehingga tidak terlalu besar dan menutupi. Nah, di ukuran tadi, di sini sudah tersedia 18, 20, namun kita juga bisa menyesuaikan. Ternyata ini kalau kita buat 20 masih terlalu mepet dengan bagian bawah, kita juga bisa menuliskan sendiri. Di antara 19 dan 20 kita ketikkan misalnya 19. Jadi di sini hanya ada 18 dan 20. 20 terlalu besar, maka kita klik di sini, kita blok, kita ketikkan 19, kemudian kita tekan enter, maka ukuran huruf kita menjadi 19. Kita sesuaikan. Demikian ketika kita tadi menginsert atau memasukkan
gambar. Kita kembali ke materi, apakah masih ada materi yang harus kita pindahkan. Ternyata masih ada materi yang harus kita pindahkan. Halaman berikutnya, kembali kita menggunakan klik kanan atau Ctrl C, klik kanan, copy, kemudian kita pindahkan ke halaman materi berikutnya, dan kita sesuaikan ukurannya. Ukuran fontnya kita sesuaikan, kemudian ukuran. Nah, ini bisa kita buat rata kanan kiri supaya lebih rapi. Karena ini lebih longgar, mungkin kita bisa perbesar lagi ukuran hurufnya. Jika terlalu besar, memang tampilan di PowerPoint kita juga kurang bagus. Kemudian kita di sini ada gambar. Kita akan kembali mencoba melakukan insert gambar dengan insert picture this device. Kita klik insert, kita sesuaikan dengan ukuran gambar yang kita butuhkan supaya tampilan gambar kemudian tampak baik. Di multimedia yang saya contohkan ini sengaja setiap lembar hanya ada satu pemahaman atau pengertian tentang sebuah materi agar anak lebih mudah mengaksesnya. Kita kembali ke materi kita. Di sini masih ada yang harus kita pindahkan. Kita gunakan Ctrl C, kemudian di lembar materi yang masih kosong kita gunakan Ctrl V atau klik kanan kemudian pilih paste. Kita sesuaikan ukuran hurufnya, kita buat rata kanan kiri agar tampak lebih rapi. Kemudian kita insertkan gambar yang kita butuhkan. Dan bisa kita sesuaikan ukurannya agar gambar juga jelas ketika tampil di perangkat siswa. Jika dirasa tulisan yang ada di media kita terlalu rapat, kita bisa mengatur spasi dari tulisan kita dengan kita blok dari tulisan tersebut, kemudian kita pilih tombol di atas di home, kemudian ada pengaturan spasi. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kita atur spasinya mungkin bergeser, kita tata kembali supaya posisinya tepat di media pembelajaran kita. Demikian pula yang lain tadi kita bisa kembali mengatur spasinya agar tulisan tidak terlalu rapat dan nyaman ketika dibaca. Pengaturan spasi ini tentu juga kita sesuaikan dengan kecukupan dalam lembar materi kita. Pada multimedia berbasis PowerPoint online ini, selain kita bisa mengcopy sebuah kalimat dan insert gambar, kita juga bisa memasukkan rumus-rumus dari jika ada rumus-rumus yang perlu dimasukkan dengan menggunakan copy dan paste seperti kalimat biasa. Jadi kita tidak perlu mengubahnya dalam bentuk gambar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian video pembelajaran yang akan kita insert atau kita sertakan dalam media pembelajaran kita. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menambahkan atau menyertakan video dalam media pembelajaran kita. Kebetulan di materi yang sudah saya siapkan, saya sudah menyertakan link videonya di sini, sehingga kita mudah mengkopinya. Bapak, Ibu, dan saudara semua perlu mengingat bahwa ketika kita menginsert sebuah video secara online, maka sebelumnya sebaiknya Bapak Ibu
melihat isi video tersebut secara lengkap. Apakah sesuai dengan media yang kita akan buat. Kita akan mulai insert atau menyertakan multimedia kita dengan sebuah video pembelajaran. Kita klik bagian insert, kemudian kita pilih insert video, kita pilih online video. Kenapa harus online video? Karena mengingat bahwa memang multimedia kita nanti berbasis PowerPoint online. Kita tunggu sesaat. Nah, kemudian kita copy dari URL yang sudah kita peroleh tadi. Kita copy dan kemudian kita pindahkan ke media kita. Nah, secara otomatis PowerPoint online akan mendeteksi dan menampilkan media atau video yang kita insert atau kita sertakan. Kemudian kita klik insert. Proses, kemudian dia akan tampil. Nah, kita bisa menyesuaikan ukuran dari tampilan media yang kita inginkan. Seluruh proses editing dari media kita tadi atau proses pembuatan tadi bisa kita lakukan secara offline. Tetapi mulai langkah melakukan insert video, kita komputer atau laptop kita, perangkat kita harus terhubung secara online. Karena kita akan memasukkan media pembelajaran atau video online. Sehingga ketika tidak terhubung secara online, video ini tidak bisa kita insert atau kita sertakan dalam media kita. Kemudian kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu bagian evaluasi. Kita nanti akan menyertakan kuis secara online di media kita menggunakan Microsoft Form. Nah, di bagian lembar evaluasi ini kita akan insert sebuah tombol, kita pilih melalui insert, kemudian shape, kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita pilih salah satu bentuk yang kita inginkan, kemudian kita tarik di sini. Kita sesuaikan dengan ukuran yang kita butuhkan secara proporsional, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Kemudian kita tambahkan kalimat di kata di dalamnya dengan klik kanan, kemudian edit tag. Kemudian kita bisa menuliskan misalnya klik di sini. Kalimat atau fontnya bisa kita sesuaikan supaya sesuai dengan ukuran tombolnya. Demikian juga dengan bentuk fontnya, kita pilih yang sesuai. Nah, di sini kita juga bisa men-setting tombol kita agar sesuai atau bentuknya mirip dengan tombol yang sebenarnya. Kita klik di bagian tombol itu, kemudian kita pilih menu format. Di sini menu format, kita pilih, kita hilangkan dulu ya shape outline-nya dengan no outline. Kemudian warna bisa kita sesuaikan agar seragam dengan background dari media kita. Bisa kita pilih dengan ini, eyedrop fill. Nah, ini warnanya akan senada dengan warna dari media pembelajaran kita. Sekarang kita setting bentuknya agar sesuai dengan bentuk tombol. Maka kita pilih shape di bagian format, kemudian kita pilih shape effect, kita pilih present-nya, atau di sini kemudian ada di bagian ini, kita pilih
bentuknya agar berbentuk 3 dimensi, sehingga ketika tampil adalah mirip tombol. Bapak Ibu bisa memilih bentuk, menyesuaikan bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Namun perlu diingat, ketika kita memilih bentuk tentu yang sesuai atau dengan media pembelajaran kita inginkan. Nah, ini sudah berubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih ke arah bentuk 3 dimensi. Kembali kita ulang untuk pemilihan warna. Kita coba untuk pemilihan warna agar sesuai dengan background yang kita buat. Maka kita bisa memilih dan kita klik tombolnya, kemudian kita pilih format. Kemudian di sini ada shape fill, kita pilih eyedropper file. Kemudian kita klik dan kita klikkan di bagian warna yang kita inginkan. Nah, saat ini warna dari tombol sudah sama atau senada dengan media pembelajaran yang akan kita buat. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan URL dari kuis yang telah kita buat dengan Microsoft Form dengan cara kita klik bagian tombol yang akan kita sisipkan di dalamnya alamat atau URL dari kuis yang kita buat, kemudian kita pilih insert. Ini kita pilih insert, kemudian di sini ada action, kita klik action. Nah, di sini ada beberapa pilihan karena kita akan menggunakan hyperlink atau link, maka kita klik hyperlink, kemudian kita pilih bagian URL. URL ini adalah URL dari file atau kuis Microsoft Form yang kita buat. Kita tinggal copy dari yang sudah kita siapkan, kemudian kita blok di sini, kemudian kita paste atau Ctrl V di sini, dan kita OK. Nah, untuk mengetahui apakah link kita sudah terhubung, ketika kita pointer mouse kita arahkan ke tombol, akan muncul alamat dari link yang sudah kita sisipkan tadi. Nah, selanjutnya untuk menarik dari tampilan bagian evaluasi, bisa kita sisipkan teks, kita tambahkan teks di sini, kita pilih misalnya, kita tambahkan kalimat, silahkan kerjakan evaluasi berikut ini. Kembali kita selalu harus menyesuaikan font dengan yang kita butuhkan agar tampilannya menjadi lebih sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Kita geser supaya berada di tengah. Nah, demikian tadi untuk membuat bagian dari halaman evaluasi. Kita sesuaikan dulu ya ukuran supaya tetap proporsional. Ini kita buat rata tengah agar sesuai dengan posisi dari tombol. Demikian untuk halaman evaluasi perbaikan yang kita lakukan di bagian evaluasi. Berikutnya adalah bagian daftar pustaka. Kita pindahkan saja daftar pustaka dari file yang sebelumnya kita siapkan. Kita blok, kita klik kanan, copy, kemudian kita pindahkan ke bagian media pembelajaran kita. Kita sesuaikan ukurannya kalau dirasa terlalu lebar dan tidak sesuai dengan posisi media pembelajaran kita. Demikian untuk bagian daftar pustaka. Selanjutnya kita akan melengkapi media pembelajaran kita dengan profil.
profil dari pembuat atau developer media pembelajaran ini. Kita insert, kemudian kita pilih picture, foto dari device yang sudah kita siapkan. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Kemudian juga kita masukkan data yang sudah kita siapkan untuk melengkapi media pembelajaran kita. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, demikian untuk halaman profil. Bapak Ibu dapat melengkapi profil sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya kita cek kembali apakah ada yang terlewat dari media yang telah kita buat. Kita lihat di halaman awal. Ternyata kita belum memberi judul pada media pembelajaran kita. Kita berikan judul yang menarik dan sesuai dengan media pembelajaran yang kita buat. Misalnya ini kita blog, kita ubah judulnya sesuai dengan media kita. Kebetulan ini tentang interaksi makhluk hidup, pola interaksi. Kemudian subjudul bisa kita ganti dengan misalnya media pembelajaran SMP, media pembelajaran IPA SMP. Nah, sudah selesai pembuatan media pembelajaran kita. Media pembelajaran kita dapat kita uji dengan kita klik slideshow di bagian kanan bawah. Nah, ini bisa kita coba satu per satu dari tombol. Ini apakah sudah berjalan dengan baik. Kita coba untuk tombol tujuan, sudah sesuai dengan yang kita rancang. Kemudian bagian materi juga sudah sesuai dengan halaman-halaman yang sesuai dengan kita rancang. Kemudian bagian video di sini juga sudah tampak tampilan video yang nantinya terhubung di sini. Karena kita menggunakan dari YouTube akan langsung tampil dari seperti yang dari YouTube, sehingga kita tidak akan dikenakan copyright ya, karena itu kita memang pelanggaran copyright atau hak cipta karena kita menggunakannya langsung dengan link YouTube. Kemudian kita bagian evaluasi di sini sudah muncul alamat atau URL dari kuis yang akan kita gunakan sudah muncul. Kemudian kita lihat daftar pustaka juga sudah sesuai dengan yang kita rancang. Kemudian di profil juga sudah sesuai dengan yang kita rancang. Nah, kita keluar dari posisi slideshow dengan kita klik escape. Nah, Bapak Ibu, tampilan atau multimedia pembelajaran yang kita buat sudah selesai. Jangan lupa disimpan ya. Kita simpan dulu media pembelajaran kita, save as. Kita simpan di tempat yang sesuai atau sudah folder yang sudah kita siapkan. Kita save. Media pembelajaran kita sudah selesai, tapi media pembelajaran ini masih berupa PowerPoint yang offline. Bagaimana langkah untuk membuat media pembelajaran PowerPoint yang offline ini kemudian menjadi media pembelajaran interaktif yang online? Berikut langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita akan mengubah media ini menjadi media online melalui fasilitas di Office 365. Saya akan mencoba mencontohkan dengan akun PDK Wonogiri ID.
Ini kebetulan akun Office 365 kita, akun saya sudah saya buka, kemudian kita konsentrasi di pojok kiri bawah. Di sini ada tampilan semua aplikasi. Di sini semua aplikasi sudah tampil. Kemudian kita akan mengubah PowerPoint offline kita menjadi PowerPoint online. Di sini juga ada bagian PowerPoint, tetapi kita tidak akan menggunakan bagian PowerPoint ini, tetapi kita akan menyimpan media kita menjadi ke dalam OneDrive. Kita klik OneDrive. Nah, di sini akan tampil media folder-folder yang sudah pernah kita buat di dalam OneDrive kita. Kemudian kita buat dari awal, kita klik baru atau new, kemudian kita pilih folder. Nah, kita beri nama. Misalnya media pembelajaran, interaksi, makhluk hidup. Kita buat. Nah, ini sudah tampak folder yang kita buat tadi. Sudah tampil, kita klik. Nah, ini masih kosong karena kita memang baru membuat folder ini secara baru saja dengan belum kita isikan. Selanjutnya kita upload file media pembelajaran kita dengan kita klik unggah atau upload. Kita klik, kita pilih file, kita akan diminta mencari di mana file tersebut kita simpan. Kemudian kita klik ini file yang kita butuhkan akan kita upload, kemudian open. Nah, di sini akan ada proses mengunggah satu item. Nah, ini ada laporan bahwa satu file sudah berhasil di-upload. Sekarang kita buka file yang sudah kita upload tadi, kita buka. Nah, di sini akan tampil tampilan PowerPoint. Hampir sama dengan tampilan PowerPoint yang offline. Untuk melakukan tes terhadap media kita coba, kita pilih sama ya posisinya di pojok kanan bawah, ada slideshow. Bedanya dengan yang sebelumnya, PowerPoint ini sudah online. Kita bisa mencoba apakah sesuai dengan yang sudah kita rancang. Bagian materi juga sudah sesuai dengan yang kita rancang. Nah, kemudian kita ke home, bagian video, apakah sudah sesuai dengan yang kita rancang. Nah, di situ sudah tampil videonya. Kemudian di situ ada bagian evaluasi. Di sini di pojok kanan, pojok kiri bawah sudah muncul ya. Sudah muncul URL dari kuis yang kita berikan. Kemudian di bagian daftar pustaka juga sudah muncul, bagian profil juga sudah muncul. Sehingga ini sudah, kita kembali lagi, kita tutup. Sehingga ini sudah, PowerPoint kita sudah menjadi PowerPoint yang online. Selanjutnya adalah bagian penting yang lain dari media ini adalah bagaimana membagikan media ini kepada siswa. Tentunya kalau media ini sudah kita simpan secara online, tidak akan membawa manfaat ketika tidak kita bagikan kepada siswa. Maka di sini kita klik titik 3 di sebelah file, kemudian kita pilih bagikan. Nah, jangan lupa di sini hilangkan centang izin pengeditan agar siswa tidak bisa mengedit dari bagian-bagian media kita. Kemudian kita pilih siapa saja atau anyone.
siapa saja yang memiliki tautan untuk bisa membuka file ini, kita pilih terapkan. Nah, di sini kita pilih salin tautan. Kita salin. Nah, kita bisa membagikannya, kita simpan dulu di tempat yang lain. Saya simpan di Notepad, cukup panjang. Kita bisa membagikan kepada siswa melalui grup WA, tautan langsung ini, atau jika diperlukan, kita bisa memperpendek tautan ini dengan secara online. Tetapi sebenarnya kita juga bisa membagikan tautan ini secara langsung kepada siswa sesuai dengan aslinya. Sebagai alternatif, Bapak Ibu bisa memperpendeknya dengan beberapa situs, misalnya bit.ly, s.id, atau yang lainnya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu ketika membagikan tautan yang diperpendek, ada baiknya Bapak Ibu juga menyertakan tautan aslinya. Dalam beberapa perangkat atau kondisi sinyal tertentu, kadang-kadang lebih mudah diakses alamat yang sebenarnya daripada alamat yang diperpendek. Ini juga harus menjadi pertimbangan kita ketika kita membagikan tautan kepada siswa. Tautan ini bisa kita share melalui grup WA atau fasilitas komunikasi apa yang kita miliki dengan siswa. Demikian langkah-langkah membuat media interaktif online berbasis PowerPoint online. Semoga bermanfaat dan dapat kita kembangkan tentunya dengan tampilan dan isi yang lebih menarik untuk menarik pembelajaran, untuk menarik siswa semakin rajin mempelajari materi-materi pembelajaran yang kita berikan. Demikian untuk tutorial kali ini.